Yogyakarta. Pernah bekerja di majalah ini dari tahun 2009 sampai dengan 2014. Menjadi kontributor tetap majalah Uni dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Dan saat ini masih menjadi editor lepas majalah Garuda Insight atau Colors Rute Timur Tengah. Ibu 3 anak dan saat ini tinggal di Norfolk, Virginia. Dan juga mendapat amanah sebagai Kepala Departemen Informasi dan Dokumentasi Infrastruktur di 2018. Alhamdulillah Mbak ini, terima kasih sekali atas waktunya malam ini. Insya Allah saya langsung serahkan kepada Mbak ini untuk melakukan pelatihan ini. Oke, terima kasih Mbak Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua yang sudah bergabung dengan pelatihan menulis malam ini ya. Senang sekali saya bisa bersama-sama dengan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Menulis itu sebenarnya bukan sesuatu yang ini ya, bukan sesuatu yang sangat sulit gitu. Mungkin sebagian orang merasa bahwa menulis itu sesuatu yang sulit, tapi saya pribadi percaya dan yakin gitu bahwa sebenarnya kita semua bisa dan mampu memiliki kemampuan untuk menulis. Hanya memang perlu ilmu dan praktek gitu ya, secara terus-menerus. Nah, insya Allah malam ini kita akan sama-sama belajar mengenai menulis feature biografi atau profil atau tokoh ya. Karena insya Allah nanti akan berkaitan dengan lomba pemberdayaan wanita, insya Allah di bulan ini juga ya. Jadi insya Allah apa yang kita bahas hari ini semoga bisa menjadi ilmu yang bisa dipraktekkan oleh kita semua bisa mengikuti lomba yang akan diselenggarakan Departemen Pemberdayaan Wanita. Makanya kita kasih ilmu, kemudian juga menjadi sarana kita untuk praktek, dan kalau menang bisa mendapatkan hadiah gitu ya. Makanya semoga banyak yang di lomba menulis insya Allah ya. Oke, malam ini kita akan sebagaimana secara semua, kalau misalnya ada yang bergabung ya, yang bisa melihat di HP atau komputer, ini saya tampilkan slide feature biografi. Jadi mungkin pertanyaan pertama adalah apa sih feature itu gitu ya. Kalau dalam ilmu jurnalistik, biasanya berita-berita di koran atau di majalah itu memang dibagi menjadi dua ya. Tulisan hard news atau berita dan feature. Kalau yang disebut feature itu biasanya tulisan pendamping gitu ya. Bukan berarti dia itu tidak penting, malah justru feature ini yang membuat sebuah topik yang sebenarnya biasa menjadi lebih menarik. Jadi apa itu feature? Feature itu bagaimana saya tulis di slide ini ya, silahkan dibaca. Feature itu adalah tulisan non fiksi dengan karakter human interest yang kuat. Jadi dia tulisan yang gayanya itu bertutur dan deskriptif. Seperti kalau kita membaca feature itu seperti kita membaca sebuah cerita atau kisah. Namun kisahnya ini kisah yang nyata gitu, bukan sesuatu yang kalau kita baca cerita cerpen atau novel itu kan kita tahu ya, walaupun ceritanya sangat menarik gitu ya, itu biasanya kan fiksi gitu atau tidak sebenarnya, tidak terjadi sebenarnya gitu ya. Nah kalau feature ini berbasis pada fakta gitu, jadi sesuatu yang nyata gitu, bukan fiktif. Selanjutnya, tulisan feature dibuat dengan tujuan menghibur pembaca atau menarik perhatian pembaca. Dan feature ini biasanya memang menyajikan sisi lain dari fakta gitu ya, atau memberikan tuntunan dalam bentuk kisah. Biasanya kalau teacher semua sering membaca majalah atau koran gitu ya, biasanya kalau
gambaran gitu ya, misalnya yang ingin dengan fitur itu seperti apa, ya bayangkan saja kalau beberapa saat yang lalu kan di Indonesia sedang terjadi ini ya, musibah gempa bumi di Lombok gitu. Nah kalau yang hard news, beritanya itu kan biasanya menggambarkan telah terjadi sebuah gempa bumi di Lombok berkekuatan misalnya 7 skala Richter, kemudian juga dengan korban 400 sekian orang, itu berita. Nah kalau feature itu menggambarkan sisi lain dari berita, misalnya sebuah masjid yang bertahan karena sebuah masjid yang bertahan tidak hancur akibat gempa bumi, misalnya seperti itu. Jadi membahas tentang itu. Atau misalnya seorang wanita tua yang selamat dari gempa bumi karena bersembunyi di sebuah almari, misalnya seperti itu. Jadi jadi sisi lain dari fakta, tapi menarik gitu. Jadi ada faktanya, tapi disajikan dengan cara yang berbeda gitu dengan yang disajikan oleh berita. Nah, karena tujuan feature ini untuk menghibur dan menarik perhatian pembaca, maka feature ini harus membuat betah pembaca gitu. Jangan sampai pembaca itu baru membaca judulnya dan kalimat pertama sudah, ini apa sih, bosan, dan dia nggak melanjutkan. Kalau seperti itu berarti tujuan dari feature ini tidak dicapai gitu. Makanya karena kita tahu tujuan feature ini menghibur pembaca, maka ketika kita menulis feature, memang dari awal dan akhir itu kita buat semenarik mungkin gitu, dengan bahasa yang memikat, dengan bahasa yang bertutur, seakan-akan orang yang membaca itu seakan-akan membaca sebuah kisah gitu. Hanya ini tadi ini ya, memberikan tuntunan dalam bentuk kisah atau cerita, tapi menyajikan fakta. Jadi ini yang penting kita pahami sebelum kita menulis, sebelum kita membahas secara terperinci mengenai feature biografi atau tokoh. Lanjutkan ya. Nah, karena feature ini adalah tulisan yang berbasis fakta, maka harus ada referensi tulisannya, tidak bisa mengarang gitu. Kalau misalnya kita membahas, sekarang kita fokus ke ini ya, feature biografi ya, ketika kita membahas tentang profil tokoh atau sosok, nah maka kita harus punya referensi yang valid gitu, sumber yang menjadi rujukan bagi kita dalam menulis. Apa referensi tulisan kita? Referensi itu bisa kita temukan gitu dari beberapa sumber. Pertama, wawancara. Wawancara tentu sudah tahu ya, wawancara itu adalah sebuah kegiatan menggali informasi dari tokoh gitu yang ingin kita tulis gitu. Di masa sekarang di mana teknologi informasi sudah berkembang, wawancara bisa kita lakukan secara jarak jauh gitu, melalui telepon, melalui email gitu. Saya selama 5 tahun terakhir ya, hampir 5 tahun terakhir ini tinggal di Amerika, saya selalu setiap bulan hampir selalu menulis untuk ini ya, untuk majalah yang saya jadi kontributor, untuk majalah Keluarga Indonesia dan untuk majalah UMI, dan kadang-kadang saya juga menulis untuk blog saya sendiri, dan tidak jarang saya melakukan wawancara via telepon, via WhatsApp, via Facebook Messenger, via email gitu ya. Jadi saat ini wawancara itu bisa kita lakukan di mana saja gitu. Bukan lagi menjadi masalah walaupun misalnya kita tinggal di Amerika, kemudian kita ingin menulis tentang tokoh di Indonesia, tidak ada masalah gitu. Kita mau mewawancarai tokoh dari negara lain ya, dari Australia, dari Eropa, nggak ada masalah gitu. Jadi ini wawancara ini menjadi metode yang efektif gitu ya, untuk menggali sumber yang kemudian menjadi rujukan kita dalam menulis gitu. Seperti itu. Kemudian referensi yang lain adalah buku ya. Biasanya buku ini walaupun mungkin sekarang banyak yang bilang bahwa buku itu sudah nggak terlalu relevan lagi, tapi ini juga masih menjadi referensi yang sangat bagus gitu. Terutama untuk misalnya kita mau menulis tentang sahabat Nabi gitu ya, maka buku ini menjadi salah satu sumber yang memang
terverifikasi gitu, karena biasanya sedikit berbeda dengan ini ya, referensi yang lain misalnya sumber online gitu, bisa artikel online atau referensi yang di internet gitu ya. Jadi biasanya ini kalau yang buku ini ada proses yang panjang gitu ya, untuk proses yang panjang sebelum sebuah buku itu terbit gitu. Dan sebelum buku itu terbit, biasanya di sebuah penerbitan itu pasti ada editor gitu, ada orang yang memastikan bahwa isi dari buku yang terbit ini memang valid gitu, sumbernya memang jelas gitu. Nah, ini salah satu kelebihan buku yang tidak dimiliki oleh artikel online. Mungkin memang sekarang kita sangat gampang ya mencari referensi melalui internet gitu. Kita tinggal mengetik misalnya kita mau menulis tentang sosoknya Bilal bin Rabah gitu. Kita tinggal mengetik Bilal bin Rabah, maka akan keluar mungkin ratusan artikel atau tulisan yang membahas tentang Bilal bin Rabah gitu. Tapi jangan salah gitu ya, mungkin banyak dari artikel itu yang hanya mengcopy paste, yang hanya mengcopy dari artikel lain gitu, dari website lain gitu. Yang kadang-kadang juga website itu tidak jelas itu siapa yang menulis, kemudian juga sumbernya dari mana gitu. Jadi kita harus hati-hati gitu ya. Makanya menurut saya buku itu masih menjadi referensi yang sangat bagus yang bisa kita jadikan sebagai rujukan dari tulisan-tulisan kita. Nah, makanya untuk yang sumber-sumber online ini saya tulis di slide ya. Perhatikan validitas referensi gitu ya, terutama referensi dari artikel online gitu. Karena sekarang banyak sekali ya artikel-artikel yang yaitu tadi yang ditulis secara serampangan, bahkan penulisnya tidak jelas, sumbernya tidak jelas gitu ya. Jangan sampai kemudian kita menyebarluaskan sesuatu yang tidak jelas gitu. Seringkali kan sekarang ini timbul konflik, kemudian juga tulisan-tulisan yang bahkan yang menjatuhkan nama baik seseorang itu bersumber dari tulisan-tulisan yang tidak jelas referensinya gitu. Maka kita sebagai seorang penulis jangan sampai lanjutkan gitu ya, mengikuti tradisi untuk menyebarluaskan berita yang tidak jelas sumbernya gitu. Ini salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang penulis. Jadi ketika kita menulis, apa yang kita tulis itu harus jelas sumbernya dan valid gitu ya, sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian sedikit saya bahas secara detail ya. Tadi kita bahas tentang wawancara gitu ya. Di sini saya sampaikan mengenai teknik wawancara. Bagaimana sih kita agar bisa menyampaikan wawancara dengan ini ya, dengan efektif gitu. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, misalnya mau wawancara tokoh gitu ya, pertama kita perlu mempelajari latar belakang tokoh yang hendak kita wawancara. Dari mana sumbernya? Nah, kembali lagi ya, sekarang kan sudah banyak sumber gitu ya. Bisa kita membaca dari internet gitu ya, dari majalah, dari buku gitu, yang membahas mengenai tokoh yang akan kita wawancarai. Semakin banyak informasi yang kita miliki sebelum kita wawancara ini semakin bagus itu, sehingga kita bisa meng-cross check gitu. Benar nggak sih kalau yang bahkan misalnya hal-hal yang sepele kayak nama lengkap, di mana tokoh ini lahir, berapa anaknya. Karena ketika kita baca seperti waktu lalu ya, ketika saya wawancara sama Opik gitu ya, penyanyi religi ya, saya wawancara beliau tahun lalu. Nah, di beberapa sumber yang saya baca itu, kalau nggak salah anaknya masih 4 gitu ya. Nah, setelah saya wawancara, saya konfirmasi, Mas Opik, anaknya 4 ya? Oh, anak saya sudah tambah 1, Mbak, sudah 5. Nah, kan seperti ini. Jadi, dari referensi yang kita baca, kadang-kadang referensi itu kan ditulisnya sekian tahun yang lalu gitu ya. Mungkin referensinya sudah lama gitu, dan ternyata tokoh yang hendak kita tulis ini sudah mengalami perubahan gitu. Misalnya ya tadi ya contohnya anaknya sudah bertambah, kemudian mungkin juga dari pendidikan terakhir gitu ya, kalau yang kita baca dari buku biografi si tokoh ini gitu ya, misalnya di buku ini dibuat 3 tahun yang lalu dia lulus S2 gitu, ternyata sekarang dia sudah lulus S3 gitu ya, seperti ini. Jadi penting gitu ya kita punya latar belakang, tapi ya karena itu nanti akan menjadi bahan kita untuk mengajukan pertanyaan. Jadi setelah kita membaca latar belakang tokoh yang hendak kita wawancarai, kemudian kita perlu membuat daftar pertanyaan.
dasar pertanyaannya ini ya tergantung kita mau menulis tentang apa, apakah kita mau menulis tentang riwayat hidup si tokoh ini, atau kita bisa juga fokus dengan salah satu sisi menarik dari tokoh ini gitu ya. Misalnya tadi ya, kalau misalnya kita wawancara misalnya kita mau wawancara Pak Habibie misalnya ya, apakah yang kita tanyakan itu ya tergantung dengan apa yang akan kita tulis gitu ya. Misalnya apakah kalau misalnya kita mau menulis tentang riwayat hidupnya Pak Habibie, ya berarti pertanyaan itu nanti terkait dengan masa kecil beliau dan sebagainya sampai sekarang. Tapi kalau misalnya biografi atau feature tokoh yang mau kita tulis itu membahas tentang misalnya nih proyek Pak Habibie untuk proyek yang terbaru beliau, ya berarti nanti kita fokus dengan proyek beliau yang saat ini. Dan tentu saja kita tetap bisa menggali tentang sejarah hidup beliau, tapi ya tidak terlalu banyak gitu. Biasanya kita fokus pada apa yang akan kita tulis gitu, seperti itu. Jadi makanya pertanyaan dasar pertanyaan ini penting untuk memastikan bahwa wawancara kita ini on the track gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita sudah ngobrol ke sana ke sini, tapi kemudian malah inti dari wawancara malah tidak tercapai gitu. Makanya dasar pertanyaan ini membantu kita untuk tetap sesuai jalur gitu ya, untuk mendapatkan menggali informasi. Kan tadi tujuannya wawancara itu untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan kita menulis gitu. Seperti itu. Terus ini juga hal yang sepele ya, berikutnya kita mau wawancara jangan lupa persiapan alat perekam. Kalau zaman dulu gitu ya, saya masih ingat waktu saya masih kuliah tahun-tahun 2000, tahun 99, tahun-tahun 2002, 2003, ketika saya mulai belajar menulis, saat itu saya wawancaranya pakai kaset gitu, pakai perekam pakai kaset. Nah sekarang sudah ada alat perekam digital ya, sudah ada alat perekam digital, ada HP gitu ya, jadi lebih mudah gitu. Saya pribadi saya punya alat perekam digital gitu ya, biasanya saya paling merekam saya pakai alat perekam itu. Dan sekarang ini menariknya lagi, smartphone terbaru ini kan bisa ini ya, punya fasilitas mentranskrip gitu. Saya sering pakai ini, jadi saya senang sekali sekarang ini kalau saya merekam, kemudian rekaman itu saya dekatkan ke HP, nanti HP-nya ngetik sendiri apa isi dari rekaman tadi gitu. Itu sangat membantu bagi saya sebagai seorang penulis. Walaupun mungkin nggak akurat 100% ya, tapi bisa saya katakan 70% lah, 70% dari isi wawancara sudah dibantu sama si smartphone, maka ini sangat memudahkan gitu ya. Nanti setelah kita wawancara, kemudian rekaman kita diketikkan oleh smartphone, kita tinggal mengecek dan memastikan ya itu tadi melengkapi gitu dari yang 70% menjadi 100%. Seperti itu. Lalu apa sih yang perlu kita ajukan ketika kita melakukan wawancara? Sebagaimana sudah saya bahas tadi, bahwa apa yang kita ajukan sebenarnya ya berkaitan dengan informasi apa yang ingin kita gali gitu. Kalau misalnya kita ingin menggali tentang sosok seseorang secara utuh gitu ya, terkait dengan apa yang dia lakukan, terkait dengan cita-citanya, keluarganya, ya berarti akan semuanya kita gali gitu ya. Yaitu tadi pertanyaannya bisa mencakup tentang sejarah hidup, tentang aktivitas terakhir. Kalau saya sih biasanya biar cair gitu ya, saya mulai dengan aktivitas terbaru gitu. Apa kesibukan si tokoh ini 6 bulan terakhir, 1 tahun terakhir. Dari sana mungkin nanti kita bisa bicara tentang proyek terbaru dan sebagainya. Nanti bisa membahas tentang apa sih yang melatar belakangi yang tokoh ini lakukan saat ini. Adakah orang yang menginspirasi? Apakah ada pengalaman hidup si tokoh ini yang kemudian mendorong dia melakukan sesuatu yang sedang kita bicarakan dan sebagainya. Jadi untuk bisa mengajukan pertanyaan ini tentunya tadi tidak lepas dari informasi yang sudah kita miliki gitu. Kalau kita belum punya informasi tentang tokoh ini, tentunya kan kita nggak ada ide gitu untuk mengajukan pertanyaan. Tapi ketika kita sudah punya informasi tentang si tokoh ini, jadi kita bisa menyusun pertanyaan, dan pertanyaan itu membantu kita untuk melakukan wawancara secara runtut gitu, seperti itu. Kemudian juga meskipun kita yang poin terakhir mengenai teknik wawancara ya, walaupun kita punya alat rekam, jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting.
Karena poin-poin penting ini nanti yang akan kita jadikan panduan ketika menulis. Selanjutnya, ini tentang memilih referensi yang valid ya. Kalau kita bicara tentang menulis feature biografi, tentunya kita bicara tentang tokoh ya. Apa referensi yang valid? Sebagaimana sudah saya singgung tadi, yang pertama buku gitu. Kalau misalnya si tokoh ini punya buku tentang biografi atau profil dirinya, maka ini menjadi salah satu sumber wajib yang perlu kita baca. Kalau kita mau menulis tentang feature seorang tokoh gitu ya, kayak seperti tadi misalnya saya bahas tentang, saya kasih tentang Bilal bin Rabah gitu. Nah, kita perlu mencari buku-buku yang membahas tentang sosok beliau gitu, karena biasanya di buku ini juga bisa membahas lebih detail gitu. Kalau misalnya referensi kita itu hanya dari artikel di sebuah majalah atau artikel apalagi yang ada di blog-blog yang ada di internet, biasanya itu hanya membahas sepotong-sepotong gitu. Tapi kalau buku, biasanya buku itu kan detail tuh, mulai dari masa kecil, mungkin remaja, kemudian juga Please enter your PIN to join this conference. Joining conference now. This conference is being recorded by the organizer. ya website universitas, website sekolah, website organisasi dengan reputasi terpercaya. Walaupun di website ini juga bisa jadi informasinya nggak valid ya, karena sekarang ini juga maksud saya itu belum banyak gitu orang yang benar-benar sadar tentang pentingnya memastikan sumber referensi itu benar gitu. Jadi masih banyak orang walaupun misalnya di website organisasi resmi tapi masih menampilkan berita-berita yang sumbernya tidak jelas gitu. Itu juga masih banyak gitu. Tapi ya setidaknya kalau organisasi resmi itu biasanya ya bisa kita percaya gitu. Dibandingkan dengan blog milik pribadi gitu ya, yang terkadang juga si pemilik blog aja tidak menampilkan jati dirinya secara jelas gitu. Alhamdulillah kalau di website IMSA ya, saya juga ikut membantu menulis walaupun belum banyak, dan saya tahu persis itu ya, Mbak Dewi sebagai kepala suku IMSA Sister memang sering sekali mengingatkan kepada kita semua, terutama pada para pengurus, untuk senantiasa memastikan sumber-sumber yang kita posting di website itu harus sumber-sumber yang jelas gitu ya. Tidak boleh kita tampilkan sebuah artikel yang di copy paste dari tempat lain yang sumbernya tidak jelas. Jadi ini saya kalau bagi siswa semua yang yang bisa melihat slide yang saya share, di sini saya tulis ya, hindari merujuk langsung pada website atau blog personal
kecuali kita yakin gitu ya bahwa pemilik dari website tersebut memang mencantumkan sumber yang jelas. Seperti itu. Selanjutnya kita sudah membahas tentang struktur ya, struktur tulisan dari feature biografi. Struktur tulisannya ini secara umum ada 4 ya. Pertama judul, kemudian lead atau pembuka, isi artikel, kemudian bentuk. Nah, untuk judul, sebaiknya judul itu jangan terlalu panjang gitu ya, dan harus dibuat semenarik mungkin. Apakah judul itu harus mewakili semua isi tulisan? Kalau bisa, bagus. Tapi kalaupun tidak masalah ya, karena sebenarnya judul itu memang tujuannya adalah untuk menarik perhatian pembaca gitu ya. Sebagaimana kita ingat tadi bahwa feature ini tujuannya adalah menghibur. Jadi dari judulnya harus menarik gitu. Karena kalau biasanya judulnya tidak menarik, orang juga sudah malas membaca ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya lead ya, atau kalimat pembuka. Pilih lead yang menarik. Nanti kita akan membahas secara detail di slide berikutnya. Kemudian ketika kita menulis artikel, gunakan kata baku. Nah, ini penting juga ini. Kalau kita menulis bahasa Indonesia, rujukan kita itu di Kamus Bahasa Indonesia ya. Sekarang sudah ada kamus online di KBBI Web ID. Ini saya kasih contoh ya. Ini saya buka nih. Di web KBBI ini ada semua kata-kata. Kalau misalnya asisten semua ragu, ketik kata-kata ini. Saya kasih contoh ya. Mungkin tidak banyak yang tahu gitu bahwa menurut KBBI penulisan Ka'bah yang benar itu K-A-K-B-A-H. Jadi bukan K-A-B-A-H. Gitu. Mungkin banyak dari kita yang menulisnya K-A tanda petik atas B-A-H, Ka'bah gitu. Tapi kalau menurut KBBI yang benar adalah K-A-K-B-A-H, Ka'bah gitu. K-nya itu pakai K, gitu. Bukan hanya tanda petik. Ini salah satu contohnya. Banyak, pokoknya ketika ragu-ragu maka masukkan kata di sini gitu ya, apa yang benar gitu ya. Rujukannya adalah KBBI Web ID. Contohnya juga ini sahabat gitu ya. Sahabat itu mungkin kalau banyak yang nulis sahabat itu karena terpengaruh karena transliterasi dari bahasa Arab gitu ya. Nulisnya karena sahabat kan mungkin pakai short ya kalau bahasa Arab ya. Jadi nulisnya jadi SHA gitu ya. Sahabatnya itu nulisnya SHA-B-A-H. Tapi yang benar, ya mari kita cek yang benar itu sahabat biasa SHA-B-A-S-H-H-A-B-A-T, sahabat biasa. Demikian juga solihah gitu ya. Mungkin banyak yang menulis solihah itu S-H-O-L-I solihah gitu. Tapi yang benar mari kita cek di KBBI yang benar adalah S-A-A-S-A-L-I-H-A-H, salihah biasa. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang kayak saya bertahun-tahun bekerja sebagai editor gitu ya, banyak sekali penulis-penulis yang masih tidak peduli dengan KBBI gitu. Jadi nulisnya itu sesuai dengan kemauannya sendiri gitu. Mungkin kalau si penulis ini menulis untuk blog dia atau untuk artikel-artikel di media-media biasa gitu ya, mungkin nggak masalah. Tapi kalau maksud saya kalau artikel ini mau dipublikasikan di tempat yang misalnya di koran atau di majalah gitu ya, ya KBBI ini sangat penting. Pengalaman saya di UNI, terkadang kita menolak tulisan gitu ya, menolak tulisan karena terlalu banyak kata-kata yang tidak baku gitu. Ini juga ternyata mempengaruhi sebuah tulisan itu dimuat atau tidak. Demikian juga selain menggunakan kata baku, sebagai penulis kita juga harus memperhatikan EYD ya. Kalau di Indonesia kan ada EYD namanya yang singkatannya ejaan yang disempurnakan. Ini juga penting gitu ya, kelihatannya sepele namun penting kita ketahui gitu. Kalau semua sekolah di Indonesia
saya yakin ya kalau yang sister di Insight banyak kan sekolahnya di Indonesia ya, kesininya ke Amerikanya ketika sudah dewasa gitu. Nah, kalau yang sekolah di Indonesia dulu sebenarnya belajar tentang EYD, tapi biasanya ya EYD yang kita pelajari itu ya nggak ada yang nempel. Saya pribadi ketika belum bekerja di media, saya juga nggak peduli EYD gitu. Tapi ketika saya sudah bekerja di media, baru saya menyadari bahwa memahami EYD atau istilahnya yang disempurnakan ini sangat penting gitu ya. Ada beberapa kata yang menurut kita baik-baik saja, tapi ternyata tidak sesuai EYD. Contohnya, kita sering bilang merubah gitu ya, merubah. Nah itu sebenarnya kalau menurut EYD itu nggak benar, yang benar adalah mengubah. Kenapa? Karena asal katanya itu adalah ubah, bukan rubah. Kalau kita bilang merubah, itu berarti kata dasarnya adalah rubah gitu. Padahal kan kita bukan rubah ya, bukan rubah fox ya, bukan hewan, tapi kan mengubah gitu. Kemudian juga menurut EYD yang sebenarnya itu sekadar, bukan sekedar. Seperti itu. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebagai penulis kita perlu memperhatikan hal-hal seperti ini. Dan sekarang jangan khawatir, EYD ini bisa kita temukan di internet. Ini salah satu yang bisa kita jadikan rujukan ya. Ini ada Wikisource tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang benar. Ada macam-macam ya, tentang huruf abjad, tentang huruf konsonan, gabungan kata, tanda titik, tanda koma. Kalau kita membuat menulis tentang percakapan, apakah karena dekat tanda sebelum titik. Nah ini juga dibahas di EYD. Kemudian juga yang sering kita mungkin tentang tambahan kata pun, misalnya ada pun, saya pun. Nah itu sebenarnya dipisah atau disambung. Nah itu semuanya ada di EYD ya. Jadi penting kita untuk menjadikan EYD ini sebagai rujukan. Kemudian juga beberapa tips ketika menulis yang lain ya adalah menggunakan kalimat efektif gitu ya. Itu juga kalimat efektif yang saya bahas. Kemudian buat alur yang mengalir, maksudnya alur yang mengalir ini seperti apa? Jadi maksudnya antara ketika kita membahas satu hal dengan satu hal yang lain itu harus saling berkaitan gitu. Tidak ketika di paragraf pertama membahas tentang sejarah, tahu-tahu paragraf berikutnya langsung loncat ke misalnya dia sekarang bekerja dan sebagainya. Nanti mungkin sebagai biar lebih jelas nanti kita bahas ketika kita membahas contoh tulisan. Itu lanjut ya. Selanjutnya ini tentang membuat lead. Tadi ya kita membahas tentang membuat pembuka. Bagaimana cara membuat lead? Cara membuat lead itu salah satunya ini ada banyak cara sebenarnya, tapi ini saya pilih yang beberapa yang gampang ya. Karena kita membahas tentang tokoh, maka pilih hal yang menonjol dari tokoh tersebut. Misalnya yang berkaitan dengan fisik, pandangan hidup, karya dan sebagainya. Ini saya kasih contoh ya. Ada 3 contoh di slide yang saya share malam ini. Misalnya nih, salah satu lead yang bisa kita pakai adalah kulitnya memang hitam legam, namun hatinya seputih mutiara. Tak heran jika Rasulullah SAW memilihnya sebagai salah satu sahabat utama. Ini adalah profil Bilal bin Rabah. Jadi ini membahas tentang fisik beliau, tapi agar menarik kan fisiknya Bilal ini kan kulitnya hitam gitu. Tapi biar menarik kita kasih kontras gitu. Kulitnya memang hitam, namun hatinya seputih mutiara. Kemudian nih contoh juga ini kalau yang terkait dengan karya gitu ya. Dokter asal Malang ini menciptakan asuransi kesehatan berbayar sampah botol plastik. Ini adalah profil Kamal Aldin Said ya, penggagas asuransi sampah yang berasal dari Malang. Jadi kalau ini kan tambah tentang karena Dokter Kamal ini dia menggagas asuransi sampah, maka untuk menarik perhatian pembaca kita langsung bahas bahwa asuransi kesehatan kok dibayar dengan botol sampah. Jadi kan pembaca bertanya-tanya gitu, gimana bisa gitu ya sampah kok bisa untuk membayar asuransi kesehatan.
Jadi memang tujuan lead atau pembuka ini adalah memancing gitu ya. Dengan kalimat ini kita membuka tulisan sekaligus memancing perhatian pembaca sehingga pembaca mempunyai keinginan untuk melanjutkan membaca dari tulisan itu. Terus ini juga yang berkaitan dengan prinsip hidup ya, profilnya Opik. Tak ingin lalai akan nikmat besar yang diberikan Allah, Opik mengasuh puluhan anak yatim dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri. Ini menggambarkan prinsip hidupnya Opik gitu ya, yang sebagai bentuk syukur nikmat Allah atas segala kesuksesan yang dia gapai. Opik mengasuh puluhan anak yatim dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri gitu ya. Biasanya kan ini ada poin ini juga, memperlakukan mereka seperti anak sendiri, karena biasanya kan orang mengasuh anak yatim tapi tidak diperlakukan seperti anak sendiri ya, diperlakukan seperti anak yatim gitu. Tapi di sini ada poin Opik ini memperlakukan anak-anak yatim itu seperti anak dia sendiri. Ini beberapa contoh membuat lead ya. Memang membuat lead ini ala bisa karena biasa gitu. Kalau kita udah sering menulis, maka sebenarnya membuat lead itu bukan sesuatu yang susah gitu. Bahkan kadang-kadang ide itu tiba-tiba saja muncul gitu ya. Kalau kita memang sudah biasa menulis. Kadang-kadang kalau pengalaman saya sendiri ketika pas wawancara itu tahu-tahu tiba-tiba ada ide tentang lead yang muncul. Tapi ya itu tadi ala bisa karena biasa. Kalau kita sudah sering, maka insya Allah ini membuat lead ini bukan sesuatu yang saya lanjutkan mengenai tips menulis yang lain ya, tadi mengenai kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu apa sih? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang tidak mengandung kata yang memik gitu. Jadi saya kasih contoh ya. Bandingkan dua kalimat ini. Kalimat yang pertama, Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang memiliki kulit hitam yang berasal dari Habasyah yang mengabdi kepada Bani Jum'ah. Sepertinya biasa aja, sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Tapi ternyata kalimat ini bisa kita lebih efektifkan. Kalau kita semua sedang melihat screen yang saya share malam ini, silahkan dilihat yang kalimat kedua. Bilal bin Rabah adalah budak berkulit hitam dari Habasyah yang mengabdi pada Bani Jum'ah. Lebih pendek kan? Lebih pendek, lebih singkat, tapi secara makna tidak berbeda. Gitu. Nah ini yang disebut kalimat efektif. Ini juga bukan hal yang susah ya kalau kita banyak berlatih gitu. Jadi mungkin kalau masih awal-awal ya nggak apa-apa juga. Biasanya saya sendiri juga ketika menulis itu, ketika tulisan pertama masih banyak tidak efektifnya gitu. Ketika kita edit lagi, oh iya ternyata ada banyak yang dipotong gitu, yang bisa kita efektifkan lagi. Masih terkait dengan yang tadi ya. Untuk hindari mengulangi dua kata yang sama dalam satu kalimat. Seperti contoh yang tadi ya, kalimat yang pertama, Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang memiliki kulit hitam, yang berasal dari Habasyah, yang mengabdi kepada Bani Jum'ah. Jadi dalam satu kalimat ada 3 kali yang. Nah ini ternyata kita efektifkan. Untuk yang kalimat kedua hanya ada satu yang. Budak berkulit hitam dari Habasyah yang mengabdi pada Bani Jum'ah. Gitu. Sebenarnya bisa gitu ya. Yang sepertinya kita butuh 3 kata yang ternyata bisa kita efektifkan hanya 1 saja. Kemudian untuk kalimat efektif yang lain, ini ya satu tema dalam satu paragraf. Nanti kita akan lihat di contoh ini ya, tulisan. Kemudian juga kalimat efektif itu tidak boleh lebih dari 25 kata. Nanti ya kita akan cek di contoh-contoh tulisan yang akan kita bahas. Kemudian juga salah satu tipsnya, manfaatkan sinonim gitu ya. Karena tadi kan kita kalau bisa kita menghindari mengulang 2 kata dalam satu kalimat ya. Nah, bagaimana
bagaimana caranya biar kita tidak mengulang 2 kali dalam satu kalimat? Nah, inilah kita manfaatkan sinonim gitu. Ini bisa kita temukan dalam www.persamaankata.com. Kalau semua sudah menyaksikan screen yang saya share. Nah, ini kasih contoh, misalnya kita mau pakai kata-kata apa ya, misalnya membahas. Nah, kata-kata membahas ini, kalau persamaan katanya ada banyak. Membahas, kemudian ada membedah, ada membedah, membandingkan, mengulas, mengupas gitu. Jadi kalau kita mau pakai kata-kata artikel ini akan mengulas profil sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian kita mau kalimat kedua, kita juga mau pakai kata-kata mengulas lagi gitu. Mau kata-kata membahas. Tapi tadi kan di kalimat pertama sudah ada kata-kata membahas. Maka kalimat kedua bisa kita pakai kata-kata mengulas. Nanti ternyata masih, kalau kita masih ingin membahas memakai kata-kata membahas, maka pilih kalimat yang lain gitu loh. Itulah manfaat dari sinonim ya. Kadang-kadang kan ketika kita menulis kita kehilangan ide gitu, apa ya kita kata-kata yang lain. Nah, ini website ini bisa kita manfaatkan untuk menemukan kata-kata yang sejenis gitu ya, sehingga kita tidak mengulang 2 kata dalam satu kalimat atau satu paragraf. Kita lanjutkan lagi. Oh ya, tadi dalam satu paragraf terdiri dari minimal 3 kalimat ya. Ini prinsip pendasar. Jadi kalau hanya 2 kalimat itu belum bisa jadi satu paragraf ya. Jadi minimal adalah 3 kalimat. Nah, ini sekarang kita bahas tentang contoh tulisan ya. Saya akan kasih 2 contoh tulisan. Yang pertama tulisan tentang profil tokoh, dan yang kedua adalah tentang biografi sahabat Nabi. Yang pertama tentang biografinya Opik ya, ini saya tulis untuk majalah Berda. Ini contohnya ya. Opik, judulnya Opik raih berkah muliakan anak yatim. Ini judulnya. Slide-nya, tak ingin lalai dengan besarnya nikmat yang diberikan Allah, Opik mengasuh puluhan anak yatim dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri. Tadi sudah saya kasih contoh ya di slide yang tadi gitu. Jadi judul pasti sudah, oh ya, jadi seperti saya sampaikan tadi adalah kalimat pembuka gitu yang harapannya bisa menarik perhatian pembaca. Nah, kemudian untuk menulis isi, ini yang penting juga diperhatikan karena fitur ini kan kembali ke tadi ya, tujuannya adalah menghibur gitu ya, tujuannya adalah menarik perhatian pembaca. Karena itu gayanya harus enak dibaca, bertutur, kemudian juga sebisa mungkin deskriptif. Sehingga walaupun deskriptif itu artinya walaupun si pembaca ini belum pernah bertemu dengan si tokoh yang kita bahas, melalui tulisan kita ajak seakan-akan pembaca ini bertemu langsung gitu dengan tokoh yang sedang kita bahas gitu. Ini seperti contohnya ya. Berpakaian serba hitam dengan serban putih, lelaki yang memiliki nama panjang Aunur Rafiq Firdaus ini tampak menjiwai lagu terbarunya, Sang Maha Cahaya. Dengan iringan musik yang mengalun lembut, Opik melantunkan syair berisi pujian, rasa syukur, dan penyerahan diri pada Yang Maha Sempurna. Siapa saja yang mendengar lantunan lagu tersebut pasti akan terpekur tunduk pada kesadaran akan kekuasaan Allah yang Maha Pencipta. Jadi kan dari kalimat ini kita bisa bayangkan gitu ya, oh Opik sedang memakai baju serba hitam dengan serban putih gitu ya. Kalau yang sudah kenal atau sudah pernah menonton gitu ya penampilan dari penyanyi dari Opik, tentu kita tahu kan Opik itu khas dengan baju serban hitam atau putih gitu. Biasanya dia memakai kayak tutup kepala gitu ya dari serban gitu. Jadi kita bisa bayangkan, oh iya ya, dia seperti itu. Kemudian dia sedang menyanyi
sambil menjiwai gitu ya, sambil matanya terpejam, kemudian juga lagunya mengalun lembut. Jadi sambil membaca tulisan kita ini, pembaca bisa membayangkan gitu ya sosok dari tokoh yang kita bahas gitu, seperti itu. Begitu seterusnya. Jadi ini maksud dari gaya tulisan yang bertutur dan deskriptif gitu. Jadi kita hadirkan gitu ya. Makanya kalau mau membahas tentang tokoh itu, ada baiknya juga kita gambarkan fisiknya gitu ya. Kadang-kadang kalau kita menulis juga kita tuliskan misalnya kata dia sambil tersenyum gitu. Jadi pembaca itu bisa membayangkan, oh iya ya, tokoh ini ramah misalnya seperti itu. Atau kadang-kadang bisa kita ceritakan juga gitu ya. Kalau misalnya si tokoh ini menyambut kedatangan saya sambil tersenyum, atau tokoh ini memiliki muka yang ramah. Jadi baca itu bisa membayangkan gitu ya karakter dari tokoh yang kita bahas, jadi tulisan yang kita sajikan gitu. Ini saya potong ya karena nggak merembah semua. Ini contoh subjudul ya, Gapai Barokah dengan Santuni Anak Yatim. Apa sih gunanya subjudul? Subjudul ini sebenarnya manfaatnya pertama untuk mengorganisasi tulisan gitu ya. Karena kan tulisan kita itu kan biasanya kan ada banyak gitu ya yang ingin kita sampaikan. Nah, dengan subjudul ini kita merangkum gitu ya, membagi tulisan kita itu dalam beberapa bagian gitu. Nah, subjudul ini membantu kita mengorganisasi tulisan gitu. Seperti itu. Ini juga membantu kita agar karena kan tulisan itu kan harusnya mengalir ya, gitu, harusnya mengalir, jangan sampai paragraf pertama dan paragraf kedua itu nggak nyambung gitu. Nah, dengan adanya subjudul ini membantu kita untuk itu tadi, menyambungkan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Ini contoh yang, oh ya tadi kita mau menghitung kalimat efektif ya, ini contohnya nih. Kesuksesan di jalur musik membuat Opik ingin mengejawantahkan syukur pada Allah. Kita hitung ya, kesuksesan 1, di 2, jalur 3, musik 4, membuat 5, Opik 6, ingin 7, mengejawantahkan 8, syukur 9, pada 10, Allah 11. Jadi dalam satu kalimat ada 11 kata. Nah ini termasuk efektif gitu. Jadi kalimat itu jangan terlalu panjang. Sebenarnya 25 itu sudah panjang ya. 25 itu sudah banyak. Tadi saya cek lagi, kayaknya tadi saya juga ada yang kalimat yang panjang. Tadi yang kalimat pertama ya, berpakaian serba hitam dengan serban putih, lelaki yang memiliki nama panjang Al-Nur Rafiq Lil Firdaus ini tampak menjiwai lagu terbarunya Sang Maha. Saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ada 22 kata. Jadi katanya panjang gitu ya. Tapi masih di bawah 25. Jadi 25 itu maksimal gitu. Sebisa mungkin kata yang kita pakai dalam sebuah kalimat itu pendek saja. Karena kalau katanya terlalu panjang, orang itu juga membaca itu seakan-akan terengah-engah gitu. Dan kemudian juga menjadi susah fokus karena terlalu panjang gitu. Maka kalimat yang efektif bagusnya pendek kayak tadi ya, yang ini kesuksesan tadi kan hanya 11 kata gitu. Ini juga ada tiga kalimat dalam satu paragraf ya. Kesuksesan di dalam musik membuat Opik ingin mengejawantahkan syukur pada Allah. Salah satu bentuknya dengan bersedekah. Namun dia kesulitan untuk konsisten berderma. Nah ini juga saya kasih contoh ya. Saya ingin menulis tentang bersedekah, tapi saya nggak mau mengulang kata-kata bersedekah. Maka kalimat kedua saya memakai kata bersedekah, tapi di kalimat ketiga saya memakai kata berderma. Ini kan sama sebenarnya maksudnya, tapi memakai kata yang berbeda gitu. Itu. Kemudian juga contoh EYD tadi ya, saya ambil tanda petik. Seorang ulama mengatakan pada saya untuk istiqomah bersedekah, saya harus membawa anak yatim ke rumah. Karena kalau tinggal bersama, entah dalam kondisi lapang atau sempit, mereka sudah menjadi tanggung jawab saya. Tanda petik. Ujar suami Dian Rosita Ningrum ini. Jadi perhatikan ini juga, ini sesuai EYD, tanda petik yang terakhir ini adalah setelah, koma atau titik gitu ya. Ini sepele tapi juga
penting kita pahami sebagai seorang penulis. Itu ya, ini ada pelengkapnya bisa dibaca di tampilan websitenya. Jadi ini kayaknya media ya, Ghana Islamika, Mozaik Peradaban Islam, tentang kisah Bilal bin Rabah, azan terakhir yang tidak pernah usai. Ini agak sedikit berbeda ya, karena leadnya panjang. Ini karena kelihatannya tulisan berseri gitu ya. Jadi ini yang biasanya lead ini menjadi kayak ringkasan edisi sebelumnya gitu. Sepeninggal Rasulullah, Bilal tidak pernah mau untuk azan lagi dan dia lebih memilih hijrah ke Suriah. Atas permintaan Nabi di dalam mimpi, Bilal berkunjung kembali ke Madinah. Hasan dan Husain meminta Bilal untuk azan ketika sampai kalimat asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Bilal menangis terseduh dan tidak pernah sanggup melanjutkan azan. Jadi kalau ini seperti ini ya, ringkasan dari tulisan sebelumnya gitu. Tapi yang ingin saya bahas ini, tulisan ini termasuk tulisan sirah yang bagus itu, karena biasanya feature biografi tokoh masa lalu itu biasanya agak membosankan gitu. Biasanya enggak dari berbagai contoh yang saya lihat itu ya, biasanya pembahasan tentang sahabat atau sahabiah di masa lalu itu seringkali tulisannya itu agak membosankan. Nah, ini salah satu bagus gitu. Terus yang ini kenapa bagus? Karena tadi ya deskriptif dan gayanya bertutur gitu. Ini contohnya ya. Begitu pula dengan Bilal bin Rabah. Sepeninggal Rasulullah, dia dilanda kesedihan yang amat sangat. Dalam Suwar min Hayatis Sahabah, karya Dr. Abdurrahman Ra'fat Basha, dipaparkan bahwa sejak kepergian Rasulullah SAW, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Siap sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya larut dalam tangisan pilu. Jadi bagusnya dari contoh yang saya sampaikan yang kita baca sama-sama ini, pertama dia sumbernya jelas. Ini disebutkan ya dalam Suwar min Hayatis Sahabah, karya Dr. Abdurrahman Ra'fat. Jelas ya, jadi sumbernya jelas, ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan dia juga ngasih link juga, ini nomor 2 ini ya, Syarifuddin Al-Fikri, muazin pertama dalam Islam. Jadi sebenarnya dia mengutip tulisan ini dari Republika gitu. Tapi di Republika ini mencantumkan sumber asli dari tulisan ini gitu. Dan ini digambarkan bahwa Bilal bin Rabah langsung ketika sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya larut dalam tangisan pilu. Jadi kita bisa membayangkan gitu ya, Bilal sedang mengumandangkan azan, kemudian dia menangis terseduh-seduh, kemudian juga para kaum muslimin dengannya pun juga menangis terseduh-seduh gitu. Jadi ketika kita membaca pun kita juga ikut menjadi pilu gitu ya, tergambar gitu kejadian yang sedang terjadi pada waktu itu. Kemudian ini juga ya yang kalau sister semua sedang menyaksikan screen yang saya share ini di kalimat yang ada tanda footnote nomor 7 ini. Sontak Bilal terperanjat, jantungnya berdebar. Dia terbangun, lalu dengan sigap ia bersiap-siap untuk menempuh perjalanan ke Madinah. Sesampainya di sana, dia berziarah di makam Nabi Muhammad SAW. Di kota Madinah yang penuh kenangan bersama Rasulullah SAW, Bilal menangis terseduh, menumpahkan rasa rindu kepada sang Nabi SAW yang telah menunjuknya menjadi muazin. Saat air mata membasahi pipinya, tiba-tiba datanglah 2 orang pemuda berjalan mendekat. Mereka adalah cucu Rasulullah SAW, Hasan dan Husain. Ada sumbernya, nomor 7 ini sumbernya adalah ini ya, masalah Kanjimas ya.
Bilal bin Rabah, sang azim pertama dunia. Nah, kenapa saya pilih ini ya seperti ini feature biografi itu gitu ya. Jadi kata-katanya itu bertutur seperti kisah tapi nyata. Jadi kita bisa bayangkan sontak itu kan sebuah aktivitas kaget gitu ya. Kalau orang kaget itu dia tersentak gitu. Jadi sontak, Bilal terperanjat. Jadi kata-kata ini kita sudah bisa membayangkan, oh iya dia langsung get up gitu ya, langsung bangun gitu dari posisi yang sebelumnya dia entah sedang tidur atau jantungnya berdebar. Berarti kan kita bisa bayangkan, oh ya dia berdebar-debar ini kan bisa karena antusias, karena takut, bisa karena kaget, bisa karena khawatir gitu ya. Tapi di sini karena antusias itu, dia terbangun lalu dengan sigap ia bersiap-siap untuk menempuh perjalanan ke Madinah. Jadi ya seperti ini gitu ya. Fitur itu harus menggambarkan sesuatu yang deskriptif gitu, sehingga kita itu sebagai pembaca bisa membayangkan gitu ya, tanpa harus berada di sana, tanpa harus berhadapan langsung dengan tokoh yang kita bahas, tapi pembaca ini bisa membayangkan gitu apa yang sedang terjadi gitu. Seperti itu. Dan ini menarik karena ada sumbernya gitu. Ini yang menurut saya istimewa dari artikel ini, karena ada sumber yang dicantumkan. Jadi dia tidak hanya mengarang, tidak hanya membayangkan, tapi ada sumber yang valid gitu, seperti itu ya. Jadi ini nanti bisa dibaca ininya, linknya juga sudah saya ini kan ya, cantumkan di slide ini. Ini ya, terakhir memang yang ingin saya bahas ya terakhir nih, di slide terakhir tentang pentingnya sumber gitu ya. Sudah sempat saya bahas tadi. Nah, ini juga yang berkaitan dengan lomba yang insya Allah akan digelar oleh Departemen ini ya, Pemberdayaan Wanita, tentang lomba menulis. Maka penting sekali untuk mencantumkan sumber gitu, karena kalau misalnya ini kalau misalnya kita menulis tentang misalnya sumbernya wawancara, maka jelas ya kan ada hasil wawancaranya gitu. Jika ada misalnya ada pembaca yang tidak yakin ini benar apa enggak gitu ya, tapi kan kita sebagai penulis kita punya bukti otentik berupa hasil wawancara gitu. Tapi kalau tulisan kita itu membahas tentang profil tokoh yang sudah tidak ada di sini gitu ya, apalagi tokoh yang hidup di masa Rasulullah SAW, di masa kenabian yang itu sudah jauh di masa lalu gitu ya, maka yang bisa menjadi yang bisa kita jadikan standar kevalitan ya tentunya adalah sumber gitu, referensi. Itu makanya penting untuk mencantumkan referensi yang jelas. Mengenai apakah referensi ini harus kayak di contoh tulisan ini ya, setiap paragraf harus ada referensinya, nggak harus seperti ini. Ini memang bagus, tapi ya minimal gitu ya, misalnya hanya ada satu referensi, di bawahnya kita tuliskan bahwa tulisan ini bersumber pada buku bla bla bla, penulis bla bla bla, itu juga sudah cukup. Tapi yang penting harus referensi yang jelas. Demikian sisir semua, sepertinya sudah cukup banyak yang saya bahas gitu ya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Silahkan kalau masih ada pertanyaan, dan tentunya sama-sama ya kita berharap agar melalui ilmu ini insya Allah kita bisa sama-sama berlatih ya menulis yang insya Allah saya yakin kita semua bisa melakukannya, dan semoga semua ilmu yang kita bahas malam ini bisa sama-sama kita praktekkan. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Mina sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aini. Terima kasih sekali atas penyampaian semua materi mengenai bagaimana cara menulis fitur biografi. Semoga Allah membalas semua kebaikannya Mbak Aini dan menjadi ilmu yang bermanfaat, insya Allah, amin. Jadi sisir semua, sedikit rangkuman dari pelatihan tadi yang disampaikan oleh Mbak Aini. Jangan lupa saat menulis picture biografi itu
karena dia berdasarkan fakta, ya menggunakan referensi atau narasumber yang terpercaya atau valid. Jadi jangan sampai menyebarkan sesuatu yang tidak jelas gitu ya, kira-kira itu bisa juga diambil narasumber itu dari wawancara atau buku atau sumber online. Tadi juga disampaikan oleh Mbak Aini mengenai struktur penulisan yang baik. Insya Allah salah satu yang menarik tadi yang kita perhatikan juga bahwa ada yang dinamakan dengan lead, yaitu sesuatu yang menarik supaya pembaca itu dari awal sudah kira-kira tertarik ya dari kalimat pertama itu dan mengalir kira-kira untuk disampaikan salah satu misalnya sisi dari tokoh yang akan ditampilkan itu yang juga menarik sampai dengan dari awal sampai akhir. Jadi Mbak Aini terima kasih sekali, insya Allah juga untuk tips-tipsnya. Tadi salah satunya yang kadang kita suka lupa ya, untuk mengulang kata dalam satu kalimat. Misalnya kata yang sama diulang-ulang dalam satu kalimat itu kayaknya kesalahan umum yang saya lihat itu. Jadi terima kasih banyak Mbak ini semuanya itu. Terima kasih juga kepada Insight Sisters, Mbak Dewi, juga kalau tidak salah ada Mbak Cinta dari Pemberdayaan Wanita, dan sister yang lainnya yang hadir pada malam ini, insya Allah. Sebelum saya tutup, kira-kira ada pertanyaan nggak mengenai cara menulis fitur biografi ini? Mbak Aini, masih ada? Iya. Masih. Satu saja ini pertanyaan yang mungkin saya dari tadi ini agak berpikir sambil bicara tadi Mbak Aini. Kalau tadi kan Mbak Aini sebutkan mengenai KBBI ya, untuk chat misalnya pertulisan dalam bahasa Indonesia, sahabat itu sebenarnya bagaimana sih gitu kan ya. Nah kalau diterjemahkan dari Quran atau dari bahasa Arab itu tetap kita gimana Mbak? Maksudnya mengacu pada KBBI kah atau bagaimana ya Mbak? Nah, kalau misalnya itu maka sebaiknya ya kita memakai KBBI. Tapi sebenarnya tergantung pada medianya sih Mbak. Nah, misalnya kita mau nulis untuk website kita pribadi ya kan kita yang bikin aturan. Maksudnya kalau misalnya kita mau pakai transliterasi bahasa Arab atau bahasa Indonesia, bahasa Arab yang dibahasa Indonesia kan, atau bahasa Inggris yang dibahasa Indonesia kan itu juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk media umum ya tentunya tetap KBBI. Terus kalau misalnya bahasa asing yang kita bahasa asing gitu ya, itu boleh juga, tapi harus dicetak miring gitu ya. Oh iya. Jadi kalau bahasa asing itu harus dicetak miring. Misalnya kita mau pakai kita campur gitu ya. Kadang-kadang kan orang itu macam-macam ya alasannya kenapa kita pakai bahasa asing gitu. Jadi karena kita tidak menemukan transliterasi yang tepat gitu ya, makanya kita harus ya pakai bahasa asing. Kita pakai cetak miring. Demikian juga bahasa Arab. Kalau misalnya ada bahasa Arab yang kata yang mau kita pakai itu nggak terwakili dengan bahasa Indonesia gitu, makanya kita boleh pakai cetak miring. Tapi sebaiknya memang Mas di KBBI sebaiknya memang mengacu kepada KBBI. Kecuali kalau misalnya kita memang pakai aturan sendiri ya, karena itu di website kita sendiri misalnya, saya nggak mau, pokoknya saya maunya ya pakainya SHOLAT gitu, karena kalau yang di itu kan SALAT salah gitu ya, saya nggak mau pakai itu, saya mau pakai SALAT. Tapi kalau di website kita sendiri ya silahkan, blog kita pribadi ya silahkan, itu kan menjadi otoritas kita untuk menentukan aturan itu. Tapi kalau di media umumnya ya selama masih ada di KBBI ya kita ikut sebenarnya KBBI. Oke. Terima kasih sekali tuh Mbak Ani juga tadi mengenai tanda petik ya.
pentingnya tanda petik itu untuk menyatakan bahwa sebenarnya itu bukan pernyataan langsung kita, itu pernyataan langsung orang lain misalnya kan. Itu kadang kita lupa juga itu mengenai tanda petik. Dan tadi transliterasi yang mungkin tidak bisa ditemukan, lebih baik menggunakan kata asalnya tapi dibuat dengan miring ya tadi ya hurufnya ya. Jadi banyak sekali ini tipsnya dari Mbak Aini, alhamdulillahirabbil alamin. Apakah ada dari teman-teman atau sisters yang lainnya yang akan bertanya? Ya Mbak Mirna, makasih Mbak Aini, saya ada pertanyaan sedikit. Untuk ini Mbak ya, berhubungan dengan pelatihan perlombaan menulis itu yang nanti kan profil sahabiah ya, topiknya ya Mbak. Nah, ya kan sumbernya itu sudah tidak ada ya, maksudnya kan kita akan reference dari buku yang pasti kan. Jadi nanti kalau kita menulis itu apa perlu ditulis buku dari mana? Maksudnya di dalam paragraf bukan paling bawah gitu. Kadang-kadang mungkin ada beberapa sumber yang kita pakai, jadinya mungkin kalau apa kita perlu berdasarkan buku ini atau penulis ini terus kalimatnya gitu ya pakai tanda kutip 2 gitu. Terus nanti ada lagi di paragraf yang bersama berdasarkan buku ini, penulis ini. Itu bagaimana penyampaiannya Mbak kalau saya boleh? Karena ini kan sumbernya bukan sudah berdasarkan buku gitu loh maksudnya. Ya, silakan Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mbak Sinta ini ya. Terima kasih Mbak Sinta. Ya, Sinta. Ya, makasih. Ada 2 hal yang ingin saya bahas. Kalau pertama, kalau sumbernya hanya 1, ya ditulis di akhirnya saja, gitu, di bagian bawah misalnya, tulisan ini dibuat dengan mengacu pada buku, judul, dan sebagainya. Nggak usah terlalu mengacu seperti kalau kita menulis karangan ilmiah itu kan harus judul dulu, baru pengarang. Bagi saya pribadi sih kalau artikel bebas seperti ini nggak harus mengacu, harus judul dulu, nama pengarang nggak masalah, yang penting harus dicantumkan gitu referensinya apa gitu yang di paling bawah. Nah kalau misalnya itu kalau referensinya hanya 1, misalnya berdasarkan buku A gitu ya. Nah kalau referensinya lebih dari 1, ada 2 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama seperti di artikel yang tadi saya bahas ya, nanti silahkan dibuka lagi. Ini kan dia kayak dikasih footnote di setiap paragraf gitu ya, karena memang sumbernya banyak gitu. Ini boleh seperti ini, misalnya dicantumkan setiap misalnya 1 kalimat, ini di yang paragraf ini sumbernya dari buku A, yang paragraf berikutnya sumbernya dari artikel B, yang paragraf berikutnya sumbernya dari misalnya dari buku lagi C, seperti ini ya, di nanti jadi footnote 1, footnote 2, footnote 3 gitu boleh. Atau nggak usah pakai footnote. Jadi nanti di bagian akhir itu saja referensi tulisan 1 buku Sirah Nabawiyah bla bla bla, 2 Sirah Sahabiyah bla bla bla, 3 artikel bla bla bla. Itu boleh juga, nggak masalah gitu. Jadi yang penting oh ya, satu lagi juga boleh juga dimasukkan dalam badan kalimat gitu, seperti di sini saya contohkan lagi ya, di yang tadi tempat saya baca. Begitu pula dengan Bilal bin Rabah, sepeninggal Rasulullah, dia dilanda kejadian yang sangat dalam Suwar min Hayatis Sahabah karya Dr. Abdurrahman Ra'fat. Jadi di artikel yang ini ditulis judul bukunya, jangan lupa ya, judul buku itu harus dicetak miring kalau menulis. Ini kembali ke IYD tadi, misalnya dalam Sirah Nabawiyah karya Dr. bla 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 dipaparkan bahwa bla bla bla. Jadi boleh juga seperti itu Mbak. Jadi ada boleh dimasukkan dalam badan tulisan, bisa juga dicantumkan di bagian akhir tulisan, atau bisa juga dituliskan dalam bentuk footnote. Itu Mbak Sinta. Iya. Makasih Mbak Aini. Terus kalau boleh tahu satu lagi Mbak, pertanyaannya kan kalau kita lihat profil atau biografi itu kan mereka berdasarkan tahun gitu ya. Berdasarkan tahun itu tahun ini ada kejadian berikut. Terus kalau kita mau menuliskan lagi,
gimana caranya supaya nggak kelihatan kalau kita tuh nyaplak gitu loh Mbak. Dalam arti kita tetap mau tahunnya sama gitu kan, nggak boleh kita rubah-rubah, tapi kadang-kadang merubah itu kayak ya bagaimana biar kelihatan original gitu dari yang kita mau gitu maksudnya sesuai dengan yang kita tulis, bukan yang sumber itu gitu ya. Makasih. Ya makanya ini pentingnya subjudul tadi Mbak Sinta. Kalau kita bikin subjudul, jadi kita buat tulisan itu kan bukan berdasarkan tahun, tapi berdasarkan topik yang sedang kita bahas. Kayak misalnya kita sedang membahas tentang tadi ya, misalnya tentang ini saya kasih contohnya Bilal aja, karena biar nggak ngambil sahabiah ya. Kalau Bilal kan sahabat, jadi kan nggak yang dibahas. Jadi tentang Bilal gitu ya. Bilal ini misalnya bab pertama tentang misalnya tentang proses Bilal masuk Islam gitu. Jadi kan di situ kita bahas tentang pada di masa misalnya pada awal kenabian Bilal ini bekerja pada tuan yang bernama Umayyah misalnya. Kemudian dia mengalami bla bla bla. Jadi kita tidak lagi berdasarkan pada tahun, tapi berdasarkan pada subtopik yang kita bahas. Seperti itu. Dan kita masukkan kayak settingan suasana di masa lalu gitu Mbak. Jadi biar kita nggak terlalu kaku ya, karena memang biasanya sebenarnya seperti kata Mbak Sinta ya, biasanya kalau kita membahas tentang proses sahabat itu kan sebenarnya kita terpaku pada tahun sekian terjadi hijrah. Begitu saja, jadi kan terlalu plain gitu ya, nggak kurang deskriptif gitu. Ini kan bisa kita ganti misalnya pada tahun misalnya tahun kesekian pada tahun sekian turun perintah Allah yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk hijrah. Maka kaum muslimin pun bersiap-siap, mereka mengumpulkan pekerjaan bawaan, mereka menyiapkan kuda-kuda dan unta. Jadi agak berbeda kan dengan kata-kata pada tahun sekian maka turun perintah hijrah gitu. Jadi daripada kita bilang seperti itu ya kita jelaskan lebih deskriptif gitu ya. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat di masjid, kemudian Rasulullah membacakan ayat bla 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 ayat tentang hijrah gitu. Mendengar perintah Rasul mengenai hijrah, para sahabat pun bersiap-siap. Mereka pulang ke rumah, memberitahu keluarganya, mereka mengumpulkan barang-barang, menyiapkan menyiapkan kuda dan unta. Jadi kan berbeda gitu Mbak dari kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Ini seperti itu yang pertama buat subjudul, karena subjudul ini menjadi panduan kita dalam menulis. Kemudian yang kedua deskripsikan gitu. Jangan cuma pakai kalimat yang biasa-biasa gitu. Ini bedanya dengan artikel biasa dengan feature. Kalau feature itu ya tadi kita deskripsikan sehingga bisa menarik perhatian pembaca. Begitu Mbak Cinta. Ya, terima kasih Mbak Inilah, hebat ini jadi nambah informasi. Cara menulis ya yang lebih menarik. Ya, silahkan Mbak Mirna. Ya, makasih Mbak ini. Makasih Mbak Cinta. Ini waktu sudah hampir 8:30 waktu Mountain Time. Sepertinya di tempatnya Mbak Aini sudah malam sekali ya. Jadi insya Allah kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup saja. Mbak Sinta, kalau dari Departemen Pemberdayaan Wanita, apakah ada pengumuman lain mungkin sebelum kita tutup? Iya, makasih Mbak Mirna. Jadi kita akan sudah memulai ya Mbak, yang untuk perlombaan menulis. Insya Allah. Hadiah ya. Insya Allah kita mulai. Jadi nanti silakan sister sekalian yang ingin mengirimkan karyanya mengecek PB Insta Sister, ada kriteria dan deadline-nya di sana. Insya Allah nanti karyanya akan dikoreksi oleh Mbak Aini dan Mbak Mei. Setelah itu kita umumkan pemenangnya September awal, insya Allah. Jadi ya dan sepertinya untuk ikut. Ya betul Mbak, terima kasih. Dan sepertinya itu pemenangnya akan ditampilkan di majalah di situsnya
aktif ya, kalau nggak salah di Facebooknya atau bagaimana ya Mbak? Iya, pemenangnya akan ditampilkan di sana siapa yang nanti akan juara. Tapi ya poinnya untuk ini untuk kita sama-sama belajar menulis tentang profil sahabiah. Jadinya silakan jangan malu-malu yang masih baru-baru mulai ya kirim aja karyanya. Siapa tahu nanti akan dapat ya input lagi. Jadinya insya Allah bisa lebih baik lagi. Tapi ya semuanya welcome supaya acaranya merampai ke acara Idul Adha ini dalam rangka Idul Adha ini gitu. Oke. Insya Allah kalau gitu kita tutup dengan doa penutup majelis. Terima kasih banyak Mbak Sinta. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah sister semua, terima kasih sekali lagi Mbak Aini dan semua sister yang hadir di acara ini. Insya Allah sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Call recording off. This